Jadi stigma bahwa Ahok itu bersih, jujur, pejuang anti korupsi, ini kan opini yang dibentuk oleh media. Baik itu media cetak maupun media elektronik. Baik itu radio, televisi, ataupun majalah, koran, termasuk medsos, dan seterusnya. Nah, kita di sini kan tidak bicara tentang opini yang dibentuk oleh media. Tapi kita bicara adalah data-data resmi yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Jangan lupa, Badan Pemeriksa Keuangan itu adalah lembaga resmi negara. Lembaga resmi negara yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Dan mereka ini sudah ada sebelum lahirnya KPK. BPK itu kan sudah ada dari zaman dulu, bukan baru. Dan orang-orang yang bekerja di BPK ini, mereka juga pakar. Mereka pakar ekonomi, mereka pakar hukum, mereka mengerti tentang bagaimana cara mengaudit. Nah, mereka memberikan laporan resmi. Ini laporan resmi BPK loh. Di mana dinyatakan bahwa Ahok terlibat di dalam pengelolaan uang negara yang merugikan negara sebesar 1,8 triliun. Nah, jadi kalau yang bicara bukan BPK, ini lain masalah. Ini yang bicara BPK. Ini laporan resmi. Dan BPK nggak sembarangan loh melakukan audit. Ini lembaga resmi negara. Nggak boleh main-main. BPK kalau sembarangan main-main menuduh Ahok itu korupsi tanpa data, itu bisa dituntut balik. Itu pencemaran pejabat. Itu fitnah. Nah, karena itu, kami pun alhamdulillah dari GMJ diundang ke BPK. Jadi kan selama ini kan kita dengar di berita-berita ini di luar. Bahwa Ahok ini melakukan satu tindakan yang merugikan negara sejumlah 1,8 triliun. Ini kan berita. Dari mana sumbernya? Oh, dari BPK. Kita datangi BPK-nya. Nah, kemudian BPK memberikan data-data itu. Dijelaskan. Kita dialog. Sampai betul-betul kita yakin bahwa ini data valid. Nah, dari situ kami laporkan ke KPK. Pada tanggal 9 November 2015. Kita laporkan ke KPK. Jadi kita minta, sudah semestinya KPK menindaklanjuti temuan BPK yang menyatakan atau mengisyaratkan bahwa Ahok terlibat di dalam kerugian negara sebesar 1,8 triliun. Itu jumlah akumulatif daripada sejumlah kasus. Salah satu kasusnya adalah sumber waras. Sumber waras itu salah satu kasus. Masih ada kasus-kasus yang lain. Tapi kasus sumber waras itu include ya di dalam kerugian yang 1,8 triliun. Ini kan mega skandal. Ini mega skandal korupsi. Nah, karena itu, tadi kita katakan, kita mengatakan Ahok itu korupsi atau tidak korupsi, bukan karena opini. Nah, kita nih di GMJ tidak mau itu terpengaruh dengan opini-opini yang dibentuk oleh media. Tapi berdasarkan fakta dan data. Nah, setelah kita laporkan ke KPK, ternyata tidak ada tindak lanjut. Nah, kita kan bertanya, kenapa? Makanya kepada pimpinan KPK kemarin kita katakan, ya Anda umumkan aja secara terbuka, secara resmi. Kalau Ahok bersih, nyatakan bersih. Kalau Ahok kotor, nyatakan kotor. Dan semua harus argumentatif. Kalau Anda nyatakan Ahok itu bersih, Anda mesti jawab ini temuan BPK. Kalau Ahok bersih, apakah BPK-nya pembohong? Apakah BPK-nya penipu? Apakah BPK-nya itu tukang fitnah? Nyatakan dong ke publik. Nah, jadi jangan ini dipetieskan, nggak boleh. Nah, sekarang yang namanya keadilan kan justice for all. Keadilan itu buat semua. Kita tidak peduli apakah itu Muslim atau non-Muslim. Kalau dia korupsi, ya harus ditangkap, diadili, dan harus dihukum yang berat. Jadi keadilan harus ditegakkan. Ini persoalan keadilan. Ini persoalan keadilan. Nah, jadi kami datang ke KPK melaporkan Ahok. Maaf, bukan karena Ahok itu Cina, dari etnis Cina. Bukan. Kami datang ke KPK bukan karena Ahok itu non-Muslim. Bukan. Ini tidak ada hubungan dengan etnis dan agama. Kami datang ke KPK karena Ahok korupsi. Nah, ini yang mesti kita tegaskan. Karena ada pemelintiran berita. Seolah-olah kami datang ke KPK karena Ahok ini dari etnis Cina. Karena Ahok ini bukan Islam. Bukan. Siapapun yang korupsi, walaupun dia itu orang Islam. Walaupun itu pribumi asli Indonesia. Ya tetap dong mesti dihukum. Nah, jadi jangan kait-kaitkan ini dengan SARA. Ini tidak ada persoalan SARA di sini. Tidak ada. Korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja. Bisa dilakukan oleh peranakan Arab, peranakan Cina, peranakan Belanda,
Bisa dilakukan oleh pribumi, bisa dilakukan oleh non-pribumi, bisa dilakukan oleh orang Islam, bisa dilakukan oleh non-Islam. Nah, ini tidak ada urusan dengan sara. Dan kita menuduh korupsi bukan tuduhan sentimen, bukan. Ini laporan BPK. Ini laporan BPK. Kalau kami dianggap memfitnah, ya berarti BPK dong yang memfitnah. Kan Badan Pemeriksa Keuangan ini kan badan resmi negara. Nah, mestinya itu temuan BPK itu didalami oleh KPK. Itu yang pertama. Nah, sekarang ada lagi muncul kasus kedua. Kasus kedua soal reklamasi. Itu juga kita sampaikan kemarin ke KPK. Soal reklamasi Teluk Jakarta, termasuk juga rencana reklamasi 16 pulau di Kepulauan Seribu. Nah, soal reklamasi ini kan belum tuntas. Ini kan rancangan perdanya kan masih dibahas di DPRD. Nah, mestinya kalau masih dibahas di DPRD, Ahok jangan melakukan suatu tindakan untuk menggelar proyek di sana. Tapi faktanya apa? Faktanya praperdanya belum selesai, masih dibahas di DPRD, tiba-tiba Ahok sudah memberikan izin kepada beberapa perusahaan termasuk Podomoro untuk melakukan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Ada apa? Ini kan nggak betul. Ini penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang itu termasuk salah satu indikasi korupsi. Nah, korupsi itu kan ada penyalahgunaan wewenang, ada gratifikasi. Nah, ini kan semua juga masuk korupsi ini. Ini penyalahgunaan wewenang. Mestinya sabar dong, tunggu raperdanya. Raperdanya belum selesai. Orang DPRD juga masih pro dan kontra. Ada yang setuju dengan reklamasi, ada yang menolak reklamasi. Nah, kenapa menolak reklamasi? Nah, jangankan bukan hanya anggota DPRD. Kita lihat Menteri Ibu Susi umpamanya. Ibu Susi termasuk yang menolak reklamasi. Kenapa? Karena merusak lingkungan. Merusak terumbu karang. Mengganggu daripada kehidupan para nelayan di sana. Nah, begitu juga ada pengamat-pengamat yang lain menolak. Mereka menolak kalau Jakarta ini diperlakukan seperti Singapura. Singapura itu negara kecil, sempit. Memang mereka membutuhkan reklamasi pantai untuk memperluas daripada daratannya. Indonesia ini daratannya luas. Kalau Jakarta kekurangan daratan, tidak usah reklamasi pantai. Lobi saja pemerintah Jawa Barat. Lobi saja DPR RI. Bagaimana Jakarta berubah menjadi megapolitan. Umpamanya Bekasi masuk Jakarta, Tangerang masuk Jakarta, Depok masuk Jakarta. Kan bisa. Kan jadi semakin luas. Karena Tangerang, Depok, Bekasi kan masih banyak lahan-lahan kosong. Kenapa mesti reklamasi? Nah, ini kan mesti ada komunikasi politik antar Pemprov. Nah, bujuk pemerintah Jawa Barat, bujuk pemerintah Banten, minta bantuan pemerintah pusat. Ini kan bisa dilakukan bukan dengan reklamasi. Reklamasi itu merusak daripada lingkungan. Dan bukan itu saja. Kesian masyarakat Jakarta. Masyarakat Jakarta penduduknya 15 juta lebih. Tapi masyarakatnya nggak bisa menikmati pantai. Karena pantainya semua udah diambil oleh para konglomerat. Sehingga kalau masuk ke pantai mesti bayar. Kan mestinya pemerintah menyediakan fasilitas bagaimana rakyat Jakarta saat liburan bisa menikmati pantai tanpa bayar. Nah sekarang kalau ada reklamasi nggak main-main loh. Itu reklamasi sampai 5.000 hektar. Bukan 5 hektar. Nah kalau reklamasi sampai 5.000 hektar, berarti nanti tepian pantai yang sekarang nih, itu akan jadi tengah kota. Nah jadi, kalau sudah jadi tengah kota, masyarakat Jakarta lebih nggak punya pantai lagi. Karena pantainya dikuasai konglomerat yang melakukan reklamasi. Nah, jadi ini kan belum tuntas. Ini kan barang belum jadi. Ini barang masih diperdebatkan pro kontra. Kok tahu-tahu ada Podomoro kerja. Ini kan proyek tralala trilili. Ini kalau saya katakan tralala trilili, ini proyek triliunan. Apa betul proyek triliunan tidak ada upeti? Nggak mungkin. Tidak ada upeti. Nah buktinya sekarang kita lihat. Beberapa anggota DPR kan sudah jadi tersangka. Jangan lupa. Nah kalau beberapa anggota DPR sudah jadi tersangka. Kita minta kepada KPK. Dalami keterlibatan Ahok. Karena Podomoro mengatakan kami melakukan reklamasi dengan izin gubernur. Nah gubernurnya siapa? Nah jadi ini mesti didalami. Makanya kami kemarin katakan kepada KPK. Ya dalami dong. Jangan Ahok dilindungi. Jangan. Belum apa-apa. Salah seorang komisioner BPK Toto mengatakan apa? Setelah kami periksa tidak ada unsur pidana. Bahkan niat pun tidak ada. Lah kok KPK jadi pembela Ahok?
Kalau KPK mau jadi pembela Ahok, jangan jadi pengurus KPK, jadi pengacara. Jadi mesti dibedakan dong. KPK ini kan harus membela negara, membela rakyat, menyelamatkan uang rakyat, bukan menjadi pembela Ahok. Nah ini yang jadi persoalan. Jadi pertanyaan yang disampaikan tadi, Ahok ini kan digambarkan kan pejuang anti korupsi. Itu kan media. Nah kenapa media seperti itu? Ya karena media saat ini menjadikan Ahok ini sedang jadi media darling. Jadi karena sudah jadi media darling, apapun yang dilakukan Ahok dianggap bagus semua. Walaupun mulutnya ini sudah bacot comberan, ngomong kasar, kadang-kadang ngomong kotor, tetap aja dianggap baik. Media nggak angkat itu. Nah, coba kalau kita bicara kasar sedikit. Baru peristiwa KPK saja saya bilang catat, Anda kurang ajar, wah diputar terus secara nasional. Nah, tapi giliran Ahok mengatakan ucapan kotor, ucapan kasar, ucapan yang melanggar etika pejabat. Nah, kok tidak diberitakan, kok tidak dipermasalahkan? Ada apa? Ini soal keadilan. Nah, jadi di sini saya lihat ada krisis keadilan. Dan ini nggak boleh dibiarkan. Nah, maka itulah kenapa kami dari GMJ FPI termasuk salah satu inisiator daripada pendiri GMJ bersama para kiai di Jakarta, kita ingin menegakkan keadilan. Nah, ditambah lagi kan ada peristiwa gratifikasi. Saya ingat dulu Bapak Presiden Jokowi pada saat awal baru menjadi presiden itu kalau tidak salah, ada satu grup band memberikan hadiah kita. Begitu diterima oleh Bapak Presiden, itu Bapak Presiden langsung serahkan ke KPK. Karena itu dianggap gratifikasi. Walaupun hanya sebuah gitar ya. Sebab ini adalah hadiah kepada beliau, sementara beliau adalah pejabat negara. Itu kan gratifikasi. Nah, karena itu Jokowi paham soal itu. Beliau langsung serahkan kepada KPK. Nah sekarang Ahok ini kan pejabat negara. Kemudian membentuk teman Ahok. Dan Ahok mengakui dapat dana bantuan untuk kampanye pencalonannya 4,5 miliar. Ini Ahok yang mengaku. Bukan fitnah. Cuman dia merasa itu bukan gratifikasi. Nah makanya kita mau tanya dari mana bukan gratifikasi. Dia kan pejabat negara. Dapat dana bantuan untuk pencalonan pribadinya. Itu gratifikasi. Kecuali kalau bantuan 4,5 miliar untuk fakir miskin. Untuk duafa, untuk orang melarat. Itu bukan gratifikasi. Atau berdapat bantuan 4,5 miliar untuk perbaikan jalan. Itu bukan gratifikasi. Tapi kalau 4,5 miliar, Ahok mendapatkan bantuan dari kawan-kawannya atau dari konglomerat. Untuk kepentingan kampanye pribadinya, itu gratifikasi. Nah makanya kita minta kepada KPK, gratifikasi macam ini, ya dituntaskan juga dong. Yang namanya korupsi kan tetap korupsi, walaupun 1 rupiah. Nah jangan nanti melihat, ini kan cuma 4,5 miliar, ini kan nggak bisa. 4,5 miliar itu besar. Apalagi yang laporan BPK kerugian negara 1,8 triliun. Nah, jadi sudah cukuplah masanya. Media nggak usah melakukan penyesatan opini. Jangan mengatakan orang yang korup kok dibilang pejuang anti korupsi. Media ini sudahlah beritakan apa adanya kepada masyarakat. Jangan membohongi masyarakat. Jangan menipu masyarakat. Nah karena itu tugas kami di GMJ termasuk FPI untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa Ahok menurut laporan BPK terlibat dalam tindakan yaitu yang merugikan negara senilai 1,8 triliun. Dan Ahok bertanggung jawab yang mengizinkan digelarnya proyek reklamasi Teluk Jakarta. Yang perdanya belum disahkan oleh DPRD. Bahkan saat ini ada informasi beberapa partai menginstruksikan kepada anggotanya di DPRD Jakarta stop, tidak boleh lagi membahas raperda tersebut. Nah, termasuk juga soal gratifikasi. Itu gratifikasi pengakuan Ahok sendiri. Nah, karena itu kita minta hal-hal tersebut didalami oleh KPK. KPK harus jadi pembela rakyat, pembela negara, pembela bangsa. KPK harus bekerja dengan baik. Dan jangan sekali-sekali KPK meremehkan laporan, audit, atau temuan dari BPK. Karena BPK lembaga resmi negara bahkan sudah lahir jauh sebelum lahirnya KPK. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, kita tidak menuduh, kita tidak memfitnah Ahok itu korupsi. Tapi kita mengatakan Ahok itu terlibat korupsi karena laporan dari BPK dan karena pengakuannya sendiri yang menerima
gratifikasi.